Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ika Hasnaflatulain, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Depok. Kali ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan mewawancarai kepala sekolah. Selamat menyaksikan. Insya Allah kalau bisa saya menolong saya tolong. Tapi kalau nggak bisa ya enggak ya. Siap Bu. Jadi kebetulan saya ini sedang dalam program guru penggerak, sudah masuk ke modul 3.1 di mana sedang membahas tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin melalui nilai-nilai kebajikan. Nah itu saya tuh harus mewawancarai kepala sekolah saya, sehingga disinilah saya sekarang meminta bantuan Ibu, meminta juga berbagi pengalaman dan ilmu. Insya Allah nanti dibagi. Terima kasih Bu. Kalau ada pengalaman yang baik, jangan pengalaman yang buruk. Baik Ibu. Jadi Bu, saya ada beberapa pertanyaan untuk dijawab. Untuk pertanyaan pertama itu kan kita semua tahu bahwa ada dilema etika dan rujukan moral. Nah, dilema etika kan ada ketika suatu kasus di mana ada yang benar dan benar. Ketika rujukan moral itu adalah ada yang benar dan salah. Bagaimana Ibu biasanya mengidentifikasi kasus tersebut? Nah, kita kan kalau tadi itu dilema etika itu kan benar dan benar ya. Jadi kita harus tahu benar-benar yang mana yang paling benar. Baik dari sisi istilahnya kita lihat paradigmanya gitu kan ya. Terus kebijakan yang harus kita ambil juga kan dilihat, nilai-nilai kebijakannya itu harus kita bisa lihat. Itu karena kalau benar dan benar itu memutuskannya terlalu berat, bukan berat sih istilahnya tuh gimana sih, ini benar jadi kita harus benar-benar melihat runtutannya segala macam gitu. Nah kalau bujukan moral kan itu kan benar salah, jadi ini lebih kita bisa lihat secara nyatanya gitu kan ya. Kalau yang ini benar, yang ini salah. Jadi itu misalnya gini, kalau bujukan moral dia yang mukul berarti kan dia salah. Kalau ini kan korban gitu. Kalau yang tadi kita nggak tahu. Kalau kita tidak melihat runtutannya, kemudian kita harus kan terus juga apa sih namanya, kebijakannya berpihak kepada murid gitu. Jadi lebih sulit memutuskan yang dilema etika. Betul sekali Bu. Nah jadi selama ini bagaimana Ibu sih menjalankan keputusannya? Nah itu kalau kita menjalankan pengambilan keputusan ya, dari kejadian-kejadian dilema etika ataupun dilema bujukan moral, bukan dilema ya, bujukan moral, itu kita harus bisa melihat paradigma itu juga ya. Paradigmanya seperti apa sih? Itu dia melakukannya sendiri atau berkelompok, seperti itu. Dan juga kita harus kalau memang kesalahannya itu sama-sama berat, berarti kita lihat dari segi kebenarannya. Kemudian kita juga harus lihat nilai-nilai kebijakannya. Nah kebijakan itu yang paling nilai terbaik untuk menghasilkan hasil akhir. Keputusan yang terbaik. Nah itu keputusan terbaik untuk hasil akhirnya ya yang selalu berpihak kepada murid. Tuh kan ya. Berpihak kepada murid itu sangat memang ini kan di sekolah ya. Harus gitu ya, sangat dipentingkan di sekolah. Kenapa? Supaya anak dapat belajar dengan nyaman, aman dan tentram. Ya istilahnya kondusif lah. Kondusif dari segala hal. Ya baik lingkungan sekolah dengan teman-temannya seperti itu.
suatu prosedur setiap mengambil keputusan ya. Betul. Nah, walaupun kejadian itu misalnya ada kejadian yang ringan, ya, kita harus ini ya tahu gitu kan ya, fakta-fakta harus mencari. Oh, masih ada faktanya dulu ya. Iya, fakta-fakta yang relevan dalam atau dengan situasi itu. Bagaimana sih, siapa aja sih yang terlibat? Kan begitu. Kalau nggak ada fakta-fakta kayak begitu ya kita sulit untuk memutuskan walaupun kejadian itu sangat ringan. Ya, dari fakta-faktanya kita juga harus melihat peraturan. Oh iya. Bagaimana sih peraturan kita? Gitu kan ya. Misalkan anak mencuri atau mencuri, istilah bukan mencuri lah, kita membuang sampah lah gitu kan ya. Itu kan ada peraturannya. Kan tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus tempat sampah. Nah, itu harus bagaimana? Apakah istilahnya sanksinya itu seperti apa? Iya. Apakah dia suruh buang lagi terus diambil sampahnya, masukin ke tong sampah, itu kan sebagai pembelajaran. Istilahnya sanksi yang pembelajaran ya kalau kita bilang mah gitu kan ya. Terus ada lagi kita juga harus apa sih dalam mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan keputusan selanjutnya. Ya, bukan mempertimbangkan selanjutnya, dampaknya gitu lah. Iya, Ini kita betul. memutuskan ini, dampaknya nanti itu seperti apa sih gitu lah. Itu sebagai refleksi juga supaya kita mengambil keputusan itu tidak tidak merugikan seseorang, tidak merugikan siswa terutama. Nah, kalau kita mengambil keputusan, ya kita harus menjadi pendengar yang aktif juga. Istilah pendengar yang aktif gimana sih ya? Kita mendengarkan, tetapi nanti dari sisi lainnya kita bisa memberi masukan gitu kan ya, gitu kan. Terus kemudian yang kedua kita harus berkolaborasi dengan staf. Ya kalau di sini kan kita PKS. Iya. Kalau kejadiannya dengan murid-murid kan wali kelas. Iya. Kemudian ada BP gitu kan. Nah itu kesiswaan juga kan, OSIS juga. Nah kita berembuk untuk kolaborasi mengambil keputusan walaupun itu istilahnya kejadian yang sangat ringan, tapi kita harus berkolaborasi gitu. Dan kita juga harus memperhatikan sikap moral. Nah itu sikap moral itu kan penting, karakter kan. Sebagai seorang guru apalagi ya, harus bagus. Seorang guru apalagi sebagai pimpinan gitu kan ya. Iya. Dan terus kita juga rasa pedulinya itu kan, rasa peduli kita itu ke orang lain ya kan. Kalau kita misalnya ibu kepala sekolah, ini kan berarti kan orang lain, walaupun istilah bukan orang lain apa gitu ya, anak juga gitu kan ya. Orang lain maksudnya bukan diri sendiri, bukan anak kandung, dia anak di sekolah kita kan, kita orang tua kedua bagi anak-anak. Yang utama juga kita dalam pengambilan keputusan itu yaitu utama keberpihakan pada murid. Tuh. Ibu kalau untuk untuk terkait tantangan, pasti selama ibu menghadapi sebuah kasus itu ada tantangannya. Tantangan sangat, setiap kasus pasti ada tantangan. Itu baik dalam lingkungan kita sendiri, bisa juga dari luar. Dalam lingkungan sendiri kita sendiri ya. Itu tantangan istilahnya antara apa sih namanya, anak dengan anak. Ada lagi antara guru sama guru juga kan, ketika kejadiannya terjadi pada anak, guru juga saling enggak, misalnya dia bandel gitu ya. Di saya enggak, dia selalu rajin begini-begini. Ke guru enggak kok, di saya mah dia malas. Kadang-kadang pelajaran saya aja setiap hari ini dia nggak masuk gitu. Guru lain kan, oh di saya mau masuk tiap hari ini. Nah kan itu istilahnya antara itu aja bertentangan. Jadi kan kita juga harus menginikan kedua guru itu. Kita harus melihat dari sisi mediasi itu dari sisi apanya. Apa karena memang kalau dengan guru yang dia malas masuk itu ada sesuatu hal pasti kan. Nah seperti itu. Itu kalau dalam lingkungan kita sendiri. Ketika kita mau memutuskan suatu kejadian. Nah
yang paling berat, paling sulit ketika kita itu berbenturan ya, Ya. tantangan itu dari pihak luar, apalagi pihak luar yang tidak mengerti tentang dunia pendidikan, tetapi dia sok mengerti dan dia sok tahu tentang undang-undang dan segala macamnya. Itu karena dia pengen, wah ini bisa menginikan sekolah gitu kan ya. Terus apalagi kalau orang luar itu ya maaf, notabene kan orang yang tidak berpihak pada pendidikan gitu kan. Nah itu sangat sulit, makanya kita kan harus apa ya, kita harus bisa menjelaskan ke orang itu dengan detail. Maka betul-betul dengan apa sih namanya, kita membilangnya dan gitu, sekecil apapun kita ini begini, kalau ini begini begitu, biar dia mengerti. Walaupun itu bagi orang yang ego karena dia mau mengedepankan dirinya, itu sangat sulit kita membuat dia mengerti dengan kejadian itu. Nah seperti itu kadang-kadang kita ya Allah, apa ya namanya, kalau yang sudah begitu kita harus fokus banget dalam menyelesaikan permasalahan itu. Jangan sampai nanti ada ekses, karena kita juga harus mengaitkan dengan moral, kayak gitu kan ya. Ya. Harus itu. Kemudian juga kita lihat lagi itu yang dilema ini gitu. Jadi jangan sampai kita mempunyai masalah tentang dilema etika atau Rujukan moral, dan itu harus kita lihat secara detailnya. Betul. Nah kalau selama ini Bu, Ibu punya jadwal gitu yang tetap ketika memecahkan sebuah masalah, apakah ada jadwalnya ataukah harus selesai saat itu juga Bu? Kalau jadwal kan, kalau jadwal itu sudah kita ini ya rinciin ya. Ya kan kita nggak tahu masalahnya itu datang kapan gitu kan ya. Tetapi mungkin gini ya kan, kita nggak tahu anak-anak ada masalah nggak, buru-buru ini harus ada masalah ini udah sesuai dengan jadwal kita kan, nggak gitu ya. Tetapi ini sih hanya bercanda ya kan, maksudnya bercanda kita buat jadwal nggak mungkin ya. Betul. Masa iya kita udah jadwalin hari ini ada masalah ini iya kan, nggak ya gitu. Jadi ketika ada sebuah masalah, apakah Ibu langsung gitu menyelesaikannya? Kan maksudnya ya tahu ataukah ya itu. Nah ketika ada masalah, ketika masalah itu ya hanya masalah biasa ringan saja karena anak bercanda, atau biasa kan kalau anak SMP itu sudah mau ingin menunjukkan jati dirinya ya. Iya, betul. Sudah istilah sudah remaja, sudah balik kan, apalagi antara lawan jenis ya. Ketika dia senang sama seseorang biasanya nih. Iya. Pengalaman ya. Tahu aja Ibu. Pengalaman kalau kita lihat kan kebanyakan kan cowok dulu yang agresif ya. Iya. Ketika cewek itu lagi apa gitu kan, bisa aja anak perempuan, murid perempuan lagi nulis atau lagi istilah ketika nulis diambil kan buat prinsipnya. Nah iseng kan karena dia senang sama itu, terus dia kan ngadu ke gurunya, ibu tadi ini diambil gini. Nah itu kan istilahnya masalahnya ya enggak berat ya. Itu bisa diselesaikan oleh guru saat atau wali kelas saat itu juga ya, dengan guru itu mungkin dengan cara dia mengatakan kalau perbuatan mengambil milik seseorang itu tanpa persetujuan, tanpa izin, itu merupakan pencurian, itu yang tidak baik. Kalau memangnya ada satu hal mungkin sambil bercanda dia bilang aja, kamu cantik, kamu baik, boleh nggak saya pinjam pensil, kan begitu. Walaupun sebenarnya tujuannya dia nggak seperti itu, hanya ingin mencari perhatian itu. Tetapi kalau dibilang kejadian yang besar lah istilahnya, kan terjadwal misalkan gitu ya, bukan terjadwal kita jadwalkan, tetapi istilahnya mungkin ketika anak yang harus yang berbuat kesalahan gitu kan ya, dengan baik, yang harus kita datangkan orang tuanya, kita panggil ke sekolah untuk menyelesaikan persoalan itu. Itu kan juga kita harus melihat dari pihak orang tua sibuk apa
apa tidak. Terus istilahnya memang dia anaknya juga itu mau nggak, kadang-kadang kan anak kita minta nomor telepon orang tuanya aja takut karena memang dia melakukan kesalahan. Nggak ada nomornya, masa iya kan nomor orang tua nggak ada. Iya. Itu kan hanya dia mencari Iya. alasan karena dia takut. Biasanya kan kalau orang tua dipanggil, tahu kan pasti ntar dia berbuat kesalahan. Kalau orang tua yang tahu tentang pendidikan dan istilahnya memantau anaknya kalau seperti itu bertanya, kan tidak akan diam ya, dia pasti marahin gitu, walaupun kita tidak membiarkan mereka dengan kekerasan gitu ya. Paling kita bilangnya juga gitu kan ya. Nah itu, jadi itu yang harus kita lihat. Jadi mungkin dia bisa besoknya atau nanti kita butuh sekarang nih. Oh karena dia sibuk, ya udah Pak nanti sore, atau Bu nanti sore bisa nggak datang ke sini kan gitu ke sekolah. Ya kita kan pulang jam segini gitu kan. Kalaupun dia nggak bisa juga ya terpaksa besok ya. Besok pagi ya Pak datang ya, ini harus diselesaikan. Nah seperti itu. Jadi itulah yang disebut dengan penjadwalan kan, yang Yes, seperti betul itu. sekali. Jadi kita harus melihat juga kesibukan orang tua. Situasional pokoknya, Iya, sama-sama benar. enak supaya Iya. masalah terpecahkan dengan Terpecahkan dan anak-anak bisa belajar lagi dengan aman, nyaman dan tentram. Betul sekali. itu. Ibu kalau selama ini ibu kan ketika mengambil ketika mengambil keputusan, ada nggak sih Bu tim atau seseorang atau mungkin orang lain yang membantu ibu saat mengambil keputusan tersebut? Oh itu ya, mengambil keputusan Iya. harus kalau berhubungan dengan kejadian-kejadian di sekolah ya gitu kan, itu harus ada tim. Kecuali gini, ada permasalahan personil, misalnya salah satu personil menghadap saya gitu kan ya, Bu saya begini-begini menceritakan tentang masalah dia, itu tidak perlu dengan orang lain, cukup empat mata saja gitu. Tapi Betul kalau sekali. kejadian yang berhubungan dengan siswa gitu kan ya, Iya. kalau kita kan kebanyakan berhubungan dengan siswa. Nah itu kita atau ibu ya di sekolah ini kalau mengajar, kita pertama-tama kita cari fakta-faktanya kan, kemudian kita dengan teman-teman memutuskan. Ya itu kan biasanya ya itulah staf ibu PKS dan Iya. segala macam yang berhubungan dengan itu. Seperti tadi ibu bilang kan ya, para kelas, BP, itu kan OSIS. Nah itu yang membantu pengambilan keputusan supaya tidak apa sih yang diambil keputusan itu merugikan pihak lain, terutama misalnya kedua ya, walaupun kita berpihak pada murid tetap aja kan kita harus objektif ya, tidak berpihak pada murid yang ini atau yang ini. Jadi kita harus seimbang dan harus kita mengambil mana yang paling benar. Betul. Dan mufakat ya Bu ya. Nah, Dengan mufakat. teman-teman yang lain Dan supaya iya, mungkin dia bisa ini anak ini gitu kan ya. Tadi juga saya lihat bagaimana lari-lari misalkan ya gitu. Tahu anak ini di kelas memang agak hiperaktif gitu. Nah kan ketika kejadian itu walaupun tanpa dia sengaja, misalkan dia bertuburkan dengan temannya di kelas, temannya jatuh luka. Nah itu seperti itu. Jadi kita harus lihat juga dari awalnya seperti apa faktor latar belakangnya anak-anak itu. Masya Allah Ibu ilmunya. Seperti itu. Nah, jadi Bu selama ini ketika Ibu mengambil keputusan, pasti ada Ibu ya pengalaman pembelajaran yang Ibu dapatkan sampai saat ini. Sangat banyak selama menjadi kepala sekolah, jangan karena menjadi kepala sekolah ya. Iya. Itu ketika jadi guru, jadi wali kelas, itu sangat banyak pengalaman yang apa yang namanya berkesan. Benar-benar itu sangat berkesan. Gini, ya apa sih namanya itu yang tadi ibu bilang, berbenturan dengan pihak luar. Iya. Bagaimana cara kita menghadapinya, ya kan? Iya. Bagaimana kita menghadapi orang luar yang tahu tentang pendidikan, bagaimana orang luar yang tidak Awam. Ya. awam lah ya istilahnya, awam banget tentang pendidikan.
itu pengalaman banget. Jadi kita bisa membedakan, bukan membedakan orang-orang ini ya, jadi bisa membedakan pengambilan keputusannya gitu. Dan dari yang berat, ya kan, kejadian yang berat, kejadian yang ringan, atau yang istilah dianggap ya ini mah kejadian anaknya bercanda, bisa aja gitu. Karena gini, di dalam ini pengambilan keputusan kita juga harus bekerja sama, kan tadi ibu bilang dengan stakeholder gitu kan ya teman-teman. Kalau kita sudah bisa memutuskan itu kita cukup sampai situ ya. Tetapi kalau memang itu terasa berat, kita harus berkolaborasi lagi, atau kita harus minta pendapat dari pengawas pembina itu. Sama tadi yang ditanyakan apa sih prosedur, apa yang namanya pengambilan keputusan, ada nggak itu kan gitu ya, timnya itulah nih kan, selain PKS itu ya. Tuh, kalau pengawas pembina sudah memberi masukan dan kita ya sesuai dengan apa yang kita inginkan, oke kita ambil keputusan ini. Tetapi kita juga tidak bisa mengesampingkan tentang kebijakan dan moral segala macam, tentang kepedulian kita gitu ya. Terus kalau misalnya masih lagi terasa belum kayaknya tidak sesuai ya dengan apa belum selek gitu dari pengawas pembina, ya kita kan bisa, kalau berhubungan dengan anak murid, kita bisa ke kasih kelembagaan, kesiswaan, kita bisa minta masukan dari beliau. Kalau tentang ketenaga kerjaan misalnya adalah banyaknya masalah ya kan gitu, persoalan kan banyak aja lah, yang ini itu gitu, sampai istilahnya masalah keluarga juga kan bisa gitu kan. Nah ini dengan GTK. Kemudian kalau dengan pembelajaran kita bisa konsultasi atau kita minta masukan dari kasih kurikulum. Kenapa? Karena kan yang pembelajaran misalkan ada orang tua yang ngadu ke kita ya, ini begini kok guru ini ngajarnya begini gitu kan, bisa aja tidak melakukan pembelajaran digitalisasi atau hanya ceramah nyatet konvensional kayak gitu kan ya. Sedangkan kita sudah berusaha ya untuk menjelaskan ke guru itu atau meminta mereka, kita sudah mengirim mereka untuk pelatihan untuk memperluas wawasan dalam pembelajaran, gitu kan. Kalau nggak bisa gitu ya kita kan minta arahan ya seperti itu. Kalau sampai yang berat banget, kalau itu biasanya kita berebut ya itu yang tertinggi di bidang pendidikan ya kepala dinas gitu. Tapi kita nggak pernah sampai ke sana. Ya paling kita sampai ke ini aja, yang biasanya ke pengawas. Tapi kalau misalkan tentang kependidikan ya kan, masalahnya apalagi tentang masalah rumah tangga pribadi mereka ya, itu kita pernah minta saran atau solusi dari GTK, iya seperti itu. Itulah. Nah itu kan juga pembelajaran itu, jadi kita bisa gini runutan, tanggung jawabnya ini, kita nggak bisa ini lah, kita harus bisa, istilahnya kita juga harus bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang berkompeten di dalam itu. Kalau nggak gitu, kita mau minta tolong sama siapa kalau kita nggak bisa bersosialisasi? Jadi pengalaman itu, kan tadi dibilang pengalaman ya gitu ya, kebiasaan ya itu tuh pokoknya setiap kejadian-kejadian itu tidak ada di buku untuk solusinya. Itu adalah pengalaman yang terbaik. Pengalaman itu adalah pembelajaran yang terbaik. Ya, seperti itu. Jadi memang benar kata orang, jangan selalu ya istilahnya, belajar itu tidak selalu kita membaca, gitu kan ya. Betul. Jangan selalu kita berguru kepada teori gitu kan, tapi ya langsung itu yang lebih baik. Jangan disia-siakan pengalaman yang pernah kita alami itu sebagai guru kita. Ya kan? Pengalaman adalah guru yang paling baik. Jadi ya harus diingat, kemarin kita melakukan ini ada kesalahan ini, kita begini tuh. Tetapi memang permasalahan itu
tidak bisa dipecahkan dengan hal yang sama, tetapi kita bisa mengambil intinya gitu loh. Ya kan misalnya cara begini, kita ini intinya, tapi dengan cara yang berbeda diterapkannya. Kan ada orang yang dengan lemah lembut, dengan harus kita marah, dengan harus kita ajak bercanda itu, tapi intinya bisa kita ambil dari pengalamannya lalu. Ya, Masya Allah, itu luar biasa sekali ilmunya. Nggak seberapa sih ya itu. Enggak. Maksudnya bagi saya pun mungkin pengalaman Enggak. Bu Ika juga lebih banyak. Mungkin di sisi ini ibu lebih berpengalaman. Tapi di sisi lain pasti kan tiap guru itu berbeda pengalamannya. Itu Ya kan tiap tahun menghadapi murid yang berbeda. Kalau kepala sekolah kan tahunya dari guru-guru kan ya. Tapi kepala sekolah dulu kan jadi guru juga. Nah itu dia makanya ketika ibu dulu pengalaman sebagai ibu, jadi sebagai guru itu yang sampai sekarang bisa menjadikan ibu seperti ini gitu. Nah saya pun sama. Tapi saya emang gini, ketika ada anak gitu ya, kadang-kadang saya galak mama. Oh ibu guru juga galak? Wih saya galak, apalagi di bidang kesiswaan. Oh. Kita anak-anak habis istirahat belum keluar, belum masuk kelas udah bel, ibu diri tengah lapangan aja langsung kabur lari ke kelas. Wah ada Bu Hima gitu. Kalau itu dia, ibu keluar dari ruangan, baju gak dimasukin, langsung buru-buru dimasukin. Ketika dia datang ke sekolah apa yang diingat? Diingat ibu sih, memang. Bu, ini rambut saya masih panjang Bu, tali sepatu saya putih nih Bu, nggak hitam, seperti itu. Jadi mereka mengingatnya yang itu. Tapi alhamdulillah sih, walaupun mereka ingat seperti itu, katanya ibu galak. Cuma ibu tuh kalau diajak ngobrol di luar sekolah, di luar pelajaran, enak ngobrol sama ibu, dia bilang. Itu berbeda dengan ketika ngajar atau ketika masih ada pembelajaran di sekolah. Itu ketika bisa menempatkan. Nah itu penempatan. Ini kata orang-orang loh. Sampai orang tua juga, Bu Hima, wali kelasnya Bu Hima ya anak saya. Lah, saya kan nggak bisa Bu, kalau saya jadi wakil kelas nggak bisa jadi wali murid, wali kelas kan, gitu kan. Kenapa ya nggak bisa kan? Karena ini begini kita dari. Kenapa Bu? Ya enggak, anak-anak tuh kalau udah dengar nama Bu Hima takut seperti istilahnya, tapi takut gimana? Dia bilang, takut mah kok belajar galak Bu Hima pasti gitu kan. Tapi kalau udah ngobrol di luar, enak kita dinasehatin begini-begini. Kadang-kadang ibu juga kalau ngajarin kamu, apalagi ke anak murid perempuan. Anak perempuan itu harus bisa bekerja cari duit. Tapi cari duit itu bukan hanya di luar, bisa dari dalam ini ya, di rumah. Paling tidak kamu punya keahlian, misalnya membuat kue, masak, itu kan kita buatnya di rumah, kita titipin atau kita jualan di rumah. Kenapa? Kita itu perempuan harus bisa mencari uang, menghasilkan uang. Kita tidak tahu nasib seseorang, gitu kan? Karena umur orang itu adalah titipan ya. Nanti diambil lagi, kita nggak tahu kapan dia. Kalau kata orang mah begini ya. Bisa kalau kita punya laki, itu kan ya. Kalau nggak diambil yang maha kuasa, ya diambil orang lain kan kayak gitu. Betul, Ibu. Nah itu kan Betul. pernah itu satu kejadian yang bikin saya ingat. Itu Pak kasih kelembagaan Pak Bahrudin. Oh, Pak Abah. Pernah waktu itu di apa ya dia gitu, Di HP kali ya? Enggak, bukan. Workshop. Enggak tahu tuh dia di mana, ini lagi ada pelatihan apa. Nah ada pelayannya itu, pelayan restoran gitu ya. Itu dia, Pak dari Depok ya, Bapak kenal ini enggak gitu. Terus kenal Bu Hima, iya Pak saya mau jadi ini gitu kan ya, dari SMP 7 gitu. Coba tanya Pak Barudina. Terus dia bilang, kenapa? Iya Pak, Bu Hima gini gitu, dia cerita deh pokoknya. Kadang-kadang ibu dia, ya Allah sampai cerita ke Pak Barudin, kok bisa cerita sama kasih begitu. Jadi ya alhamdulillah yang diomongin itu yang baik, tentang ketika ibu ngajar, ibu yang bercerita tadi, kita harus bisa bekerja, kita harus bersekolah gitu. Walaupun kita istri tidak mampu ya, kita jangan belagu lah gitu, tapi kita tetap mengedepankan sekolah kita. Jangan macem-macem di luar
yang anak bandel ngamen di ini kan orang tuanya udah ya itulah satpam terus guru hono di TK dianya bandel seminggu nggak masuk ibu tuh wali kelas juga kan ya seminggu nggak masuk katanya ada temennya yang lihat dia ngamen di kereta aduh itu pusing kita nyari kemana-mana ya kasihan kita juga berpikir kasihan nih anak nanti makannya bagaimana orang tua kan berpikir gitu tanya ngamen terus kita cari karena ada temennya lihat jadi ngamen di kereta kita tunggu dia lihatnya di mana di stasiun mana ya pasar Minggu apa kita lihat situ kita tungguin SMP itu ibu ya. sampai Ya. ketika ketemu nah, kenapa kita kan secara baik-baik ya kenapa kamu gini nggak masuk kenapa ngamen saya tidak mau merepotkan orang tua saya tidak mau minta jajan ke orang tua saya karena ada adik saya gitu kan tapi setelah kita nasihati terus kita pertemukan dengan orang tua kita ya istilahnya gimana ya orang tua nih harus diperhatikan Pak walaupun istilahnya Bapak kerjanya seperti itu tapi buat anak supaya nyaman juga di rumah Bapak istilahnya selalu komunikasi lah Bapaknya alhamdulillah setelah lulus dia sekolah SMK Insya Allah. terus dia setelah SMK deh dia kerja di perkebunan sawit datang ke SMP 7 nyari mau ketemu Bi Hikmah itu tahu nggak dengan bawa 1 kilogram jeruk Ya Allah ya Rabbi. kamu bawa ini buat siapa Rabbi ingat. buat ibu cuma ibu aja iya cuma ibu aja kata dikasih ibu tuh benar Ya Allah ya Rabbi. terus dia bilang dia cerita terus kamu kerja di mana di perkebunan di Irian kan dia bilang terus kamu nggak kuliah nanti Bu gaji saya untuk membiayai sekolah adik saya terus juga membantu ibu udah adiknya juga untuk kursus kata dia jangan seperti saya dia bilang gitu ya Allah terus kamu kuliah gimana saya kuliahnya nanti setelah adik saya lulus baru saya kuliah itu ya Allah itu ibu nah setelah lama ketemu lagi dia datang lagi nyari ibu kebetulan ibu kan emang di SMP 7 dari awal sampai akhir di situ sampai jadi kepala sekolah gitu kan nah dia lagi kuliah dia cerita saya sekarang kuliah lagi walaupun dia bilang gitu kan ya dengan biaya sendiri adik saya udah lulus itu ada rasa bangga banget karena bukan bangga karena ibu biayain enggak kan ibu nggak pernah ngeluarin duit sepesernya cuma dia ingat dengan kata-kata ibu kamu anak paling tua tulang punggung keluarga pengganti ibu bapak kamu untuk mengurus adik kamu tanggung jawab kamu itu cuma itu yang dia ingat ya itulah sebagai pemicu dia padahal ibu juga nggak marah ibu cuma gitu paling tua laki-laki kamu tanggung jawab terhadap orang tua itu terus lepas sekolah gitu ya. nah itu jadi kamu harus bisa nanti kalau ibu kamu nggak bisa membiayai adik kamu ya kamu harus bisa membiayai coba kalau kamu sekarang ini jadi kamu harus begini kan amin itu yang dia sampai terakhir kita berkomunikasi ibu sama ibunya dia telepon kalau dia akan menikah tapi sayang banget ya Allah ibu tuh nggak bisa datang karena ada kegiatan lain nah seperti itu jadi pengalaman itu ya itulah yang paling yang berharga banget buat kita yang selalu kita ingat jadi padahal ya gitu kan ya gua nih cuma ngomong begitu gitu loh tapi kok dia terpacu untuk belajar walaupun dengan biaya yang minim yang tidak cukup dia sampai dulu ketika itu juga kan tidak ngamen dia sampai jualan plastik di pasar itu untuk itu itulah ketika dilema etika diselesaikan dengan keputusan terbaik ya nah Bu ya. itu jadi kita harus bisa Memberikan dampak yang terbaik untuk siswa ya alhamdulillah berhasil itulah dua pengalaman itu kalau yang satu itu benar Pak Bahrudi kan ya maksudnya benar-benar ada Pak Bahrudi Iya, itu iya. itunya ya bisa aja itu aja dia bilang mau ikut enggak tuh kita Pak Bahrudi juga enggak Masya Allah
kan ya galaknya kita tuh kalau kata orang-orang tua itu bukan panjangan tapi tegas untuk kedisiplinan anak gitu. Betul sekali. Kan semuanya juga demi anak ya Bu. Berpihak pada siswa. Pihak pada siswa, bukan buat diri kita. Sendiri. Kalau diri kita mah yang menilaikan orang lain. Padahal kita kan inginnya membantu anak. Insya Allah. Ibu, Ya. terima kasih Ibu atas pengalamannya, atas ilmunya. Pertanyaan-pertanyaan saya sudah terjawab dengan baik. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Nah ini juga Ibu berpesan ya. Iya. CGP kan ya. Semangat terus nanti ini pengalaman-pengalaman Iya. itu jangan dilupakan, itu harus dikumpulkan biar kita bisa memberi keputusan yang berpihak kepada anak. Siap. Walaupun itu dari sana dari sini kita ambil dikit-dikit, yang penting kita tahu intinya. Kita harus bersikap bagaimana ke orang-orang, terus kita harus memberi keputusan yang seperti apa. Semoga ya apa yang namanya pengalaman kita itu bisa membawa kita ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti itu. Ya kan kita kan untuk mendidik anak kan ya. Betul sekali Bu. Supaya anak juga jangan sampai putus sekolah, jangan sampai menjadi sampah masyarakat. Siap Nah, Ibu. itu. Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Doa saya pokoknya semoga Ibu menjadi peserta yang luar biasa. Dengan keputusan-keputusan yang paling bijaksana dan selalu dimudahkan dalam Insya mengambil Allah, keputusan tersebut. amin. Ya, semangat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya sebagai bawahan Bapak tuh sangat melihat sekali perjalanan Bapak dan saya sangat mengaguminya. Juga saya ingin bertanya beberapa hal karena kan pasti selama jadi kepala sekolah banyak ada masalah ya Pak ya, banyak menghadapi masalah-masalah. Nah mungkin Pak adakah gitu suatu masalah selama Bapak menjadi pimpinan mengalami dilema etika seperti yang pernah Bapak hadapi sebelumnya? Ya, banyak ya masalahnya di sekolah itu ya. Masalah kecil, masalah banyak. Yang pertama masalah guru sakit. Guru sakit, sakitnya parah sampai minta waktu berapa bulan untuk istirahat. Dan sebelumnya udah berapa bulan istirahat karena tidak bisa masuk tugas. Tidak jalan kaki, tidak konsentrasi. Ini udah komplikasi sampai ke lambung. Oke. Nah yang bersangkutan kehilangan tenaga karena tidak memakan. Alasan tidak makan kenapa? Ya kalau makan harus pup. Ya. Nah harus pup itu harus makan tenaga. Nah, jadi karena pas makan tenaga dia nggak bisa tambah kumat lagi. Jadi sampai hari ini yang bersangkutan total yang bisa tugas karena fisik tidak menunjang fisiknya. Bahkan mungkin di minggu ini mau operasi tumor di kepala. Nah di hal lain karena beliau sebagai aparatur sipil negara PNS mengajar di sekolah pelajaran PK tentang apa namanya bimbingan ya. Sama dimaksud tugas. Kemudian kami identifikasi supaya tetap kelas itu terisi. Ya. Kami menghitung jumlah jam BK itu total berapa. Sama kami tiga kelas ya, tiga angkatan. Tiga angkatan itu jumlahnya 33 kelas. Kemudian kami menghitung jumlah guru PT yang ada.
kira-kira menunjang tidak dengan grup tersebut. Dilema lagi kalau sampai kita mengambil guru honor berkaitan dengan gaji, karena harus izin ke distrik. Nah, kita tidak sembarangan mengambil guru honor ya, karena ada kuota. Nah, terpaksa karena harus menunggu waktu di bulan Januari ada perubahan anggaran, mungkin saya itu bisa mengambil guru honor pengganti. Nah, sementara ini kemarin dilema itu karena tidak bisa mengangkat di tengah jalan ya, karena kuota tidak ada. Kalau pelaksanaannya pelajaran BP yang dipegang oleh Pasamutan itu dipecah ke guru P yang lain, sehingga terisi semua. Akhirnya alhamdulillah, jadi tidak jam kosong banget, masih bisa diatasi oleh 2 guru tersebut. Tuh, hal lain ada yang berkaitan dengan guru itu punya anak kecil. Itu Punya anak kecil sering terlambat, itu dilema ya. Kalau kita tegur, Pak, saya punya anak kecil, tapi pembantu saya datangnya siang, suami saya kerja, saya nyari solusi gimana caranya nih supaya yang bersangkutan itu tetap laksanakan tugas sesuai tepat waktu. Kita identifikasi, nah guru tersebut ada berapa orang ya yang megang dia tuh kan, ada guru matematik, bahasa dan sebagainya. Dia identifikasi jumlah jamnya, jumlah gurunya. Kami rundingkan dengan para wakil, misalnya wakil bidang kurikulum, bagaimana caranya supaya ibu tidak terlambat. Kan kemanusiaan, karena dia anak. Kalau ditinggal juga anak ngeri. Sementara dia punya tugas mengajar profesional. Nah, saya mengarahkan ibu mencari solusi yang terbaik supaya ibu bisa ngajar gimana caranya. Kemudian kita cek di kurikulum, kira-kira nih solusi yang berikutnya, bisakah jam pelajaran tidak jam pertama, alihkan ke jam ketiga keempat. Kita pengalihan solusi ya, supaya ibu tersebut tidak pulang mulu. Karena anak saya ditegur juga, anak saya gimana Pak? Udah kita kompromi dengan guru, pindahkan jamnya, jangan jam pertama. Akhirnya dirubah ke jam ke-3-4, alhamdulillah bisa. Kalau masih terlambat lagi berarti ada masalah lain. Tapi ada perubahan solusi dengan merubah jadwal di ke atas. Walaupun kita harus gesekan dengan teman-temannya, kan kalau dia naik ke atas jadwal berubah, gerak semua. Akhirnya kan kurikulum kerjanya banyak, berhenti ya. Jadi itu kayak hal-hal yang menjadi tantangan berarti itu ya, hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan berarti dalam kasus-kasus itu. Itu tadi masalah yang sakit, masalah punya anak kecil ya. Terus yang ketiga masalah jauhnya rumah jauh. Rumah jauh. Sering terlambat, kenapa rumah saya jauh, macet. Nah itu juga tantangan juga. Sementara kan, Pak saya nggak bisa naik motor, saya naik angkot. Nah, terus gimana? Suami saya nggak datang, berangkat pagi-pagi, naik kereta, nggak bisa bareng. Nah gimana Bu caranya? Saya bilang supaya datang sekolah tepat waktu pagi-pagi. Karena walaupun kita rubah jadwal digerakkan ke atas, kalau memang alasannya seperti itu nggak bisa naik motor, susah. Ya akhirnya kita panggil, ngobrol, itu gimana? Jangan terlambat dulu Pak, saya jauh rumahnya, nggak bisa motor, naik angkot juga lama, jadi berhenti. Oke, tapi meja tetap ada, saya bilang. Apa saya ambil jamnya? Jangan Pak, terus gimana? Sama kita alihkan juga jamnya ke jam-jam tengah atau terakhir. Alhamdulillah juga banyak perubahan. Nah itu seperti itu masalah-masalah yang saya hadapi seperti itu. Tapi Pak, selama pengambilan keputusan itu adakah Pak yang hambatan-hambatannya itu? Hambatan-hambatannya ketika Bapak, dialihkan jamnya ke atas gitu. Mungkin yang lain pada protes atau apa? Ya hambatannya itu komplain. Ada. Karena sudah nyaman ya digerakkan. Kalau pergerakan jadwal itu kan
seminggu terus berjalan. Jadwal itu 3 hari tidak kayak makan cabai. Iya. Hari ini dirubah, nggak bisa sampai kanan. Iya. Bukan seminggu sebelumnya ini jadwal yang akan datang. Itu hambatan. Jadi anak pun jadi capek. Ya rubah lagi gitu kan. Ini lebih baik kan ya Pak ya? Itu. Tapi sampaikan ke guru-guru, Bu, kita saling menolong. Siapa tahu kita pun akan seperti itu. Mungkin yang hari ini rumahnya dekat, ya alhamdulillah, coba suatu saat jadi jauh. Atau punya anak kecil bermasalah, mungkin Bapak Ibu juga bermasalah punya anak kecil, ya Pak, sama begitu. Akhirnya sama memahami, oke, toleransi, oke Pak, nggak apa, lanjut. Alhamdulillah jalan. Itu dikasih pemahaman, dari guru pemahaman, supaya empati ya. Merasakan supaya kalau saya seperti itu gimana gitu kan, empatinya harus ada. Kalau simpati mah ya gampang, empati yang menikmati susah, tidak merasakan apa yang dirasakan dia itu. Betul. harus ada, kita akan seperti itu walaupun berat ya, lama-lama kan iya Pak, oke siap. Mungkin lebih pernah dulu waktu ya kecil kan, sekarang rata-rata betul diri kan ya, Iya, betul. mudah mudahan kecil. Sekarang contohnya saya sama juga, kayaknya saya senang nih dengan jawaban ini Pak. Jadi anak itu anak gue juga anak kan, punya anak juga bekerja juga anak, semuanya harus seiring jalan. Jadi mengurus anak, mengurus keluarga, mengurus pekerjaan harus sama, harus kalian nih Mbak. Kita di sana. Siapa tugasnya? Yang bersangkutan memanage waktu, manage waktunya, diperhitungkan, yang jauh perhitungkan. Jaraknya itu gimana? Kalau jaraknya jauh berarti datangnya berangkat lebih pagi. Sampaikan. Jangan sampai terlambat tuh alasan jauh, itu nggak masuk akal, nggak bisa. Karena faktor risiko. Bisa, berapa kalau lebih pagi? Enggak Bisa. Pak. Nah Pak, kalau seumpamanya Bapak itu punya pola sendiri nggak sih, jadwal waktu jika ada masalah? Apakah langsung diselesaikan di tempat? Atau nanti harus nunggu dulu gitu? Atau bentuk prosedurnya apa gitu Pak? Apakah langsung gitu ketika ada masalah, langsung selesaiin sekarang gitu? Apakah harus nunggu waktu dulu? Kalau saya ada masalah harus saya selesaikan. Ya. Kenapa? Ya jangan sampai berkembang. Masalah selesaikan saya itu. Kalau nunggu waktu saya lupa, dia juga lupa. Sementara omongan teman-teman kan diumbuin, yang kecil jadi besar. Saya menghindari itu. Iya betul. Saya orangnya seperti gregetan. Pak ada masalah harus selesai ini. Pagi-pagi kan saya kebuat tidur nggak enak. Selesaikan. Sama saya dimanapun di beberapa tempat tugas ada masalah hari itu selesai itu. Jangan sampai dibawa ke rumah. Masalah selesaikan saat itu. Ya. Intinya harus tuntas. Kalau masalah ini buat ini pengalaman saya, nggak tahu yang lain mah. Iya. Mungkin ada jadwal sama enggak. Saya setuju dengan Bapak sih, harus segera Saat ya, itu selesaikan, berkembang. Betul. Ya. Kalau Bapak sendiri, apakah ada tim gitu, apa seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ada. Keputusan berat itu kita harus minta pertimbangan pada para wakil. Ya. Keputusan berat saya harus menyertai wakil-wakil. Saya kan info yang akurat dari wakil banyak. Iya. Saya kumpulkan dari rumah, saya sapras dari itu, dari kurikulum, dari sapras, ada kakak sapras, humas, keiswahan, kurikulum kumpulkan. Gimana Bu nih ada masalah gini-gini, saya minta pendapat. Jangan sampai pendapat saya tidak didukung oleh wakil-wakil. Oh iya. Karena kebutuhan kepala sekolah itu harus didukung, terutama wakil. Iya betul. Jangan Harus ya sampai- sekata ya Pak ya. Iya, nanti saya ngomong A, wakil B, kan ini masalah. Jadi sebelum keputusan yang berat dikumpulkan dulu wakil di sini. Betul. Sebelum kita launching ke teman. Intinya saya punya tim wakil. Ya. Ya. Wakil itu yang 4 saya percayakan. Saya percaya ke dia, itu aja. Jadi ada masalah apa-apa itu ikut membantu, tolong ada masalah ini.
coba cari masukan gimana, apakah keputusan saya ini cocok atau tidak. Kalau cocok kita launching, kalau enggak cari tambahan apa, misalnya tambahan apa, suka ada masukan kayak gini. Saya ramu jadi satu, keputusan jadi satu bulat. Jadi dari wakil-wakil hasil musyawarah saya rangkum jadi satu. Jadi kalau ada komplain ke saya, ke wakil aja tanya. Karena kan itu sama-sama. Jawaban sama. Iya. Alhamdulillah tuntas dengan wakil-wakil ya. Berarti jadi dari semua hal yang telah disampaikan, yang telah Bapak rasakan, itu banyak ya Pak pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan Pak. Banyak Apa sekali. aja tuh pengalamannya contoh? Pengalaman saya jadi apa ya? Buat saya tambah Bijaksana sih Pak. tambah bijaksana Iya. itu ya. Saya ngerasa ya bijaksana gitu ya Allah gitu. Nah itu dia Pak yang susah. Dengan pengalaman itu saya bijaksana. Jadi memutuskan masalah saya tidak tergopoh-gopoh. Apalagi kebijakan yang umum di sekolah itu saya harus menempatkan wakil-wakil kepala saya ya apa gitu di sini. Itu saya menambah menurut saya nama dewasa gitu. Pengalaman saya. Jadi tingkat emosional rendah, emosi stabil gitu. Itu menambah dewasa buat saya. Dari situ, ya. Kemudian semua masalah jangan terburu-buru, ya, masalah. Tapi harus dilaksanakan saat itu. Itu not saya Pak. Tidak terburu-buru, Iya. tapi harus selesai. Pasti harus saat selesai saat itu. Betul sekali Pak, setuju saya. Banyak sekali Bapak yang saya catat di sini yang semoga bisa jadi pelajaran saya juga. Meskipun Bapak saya jadi CGP bukan berarti saya ingin jadi pemimpin sekarang Pak, tidak. Ya. Karena kan saya juga saya pemimpin di kelas gitu. Dari pengalaman yang saya ambil itu, Saya bukan ke BCGP aja, ke wakil-wakil saya sampaikan. Ya. Bahkan di sini teman-teman di RW1, ya, di S6, Pak, dengan Bapak banyak perubahan. iya. Kenapa saya memberikan kebijakan disiplin? Disiplin itu kan berat bagi orang yang terbiasa. Iya. Gitu. Dengan caranya nih, kita amati tiap hari saat duduk atau di depan pintu berdiri, saya mengamati siapa yang suka terlambat, yang tidak, yang datang duluan siapa. Udah bel masuk, duduk di ruang guru, duduk paling belakang. Saya suka pura-pura baca apa gitu, buku. Padahal saya mengamati suatu sambil mencatat, oh sih, ini 10 menit, ini 15 menit, seperti itu teknik saya. Nanti ada bahan pada saat briefing, sampaikan Bu ini kan kasihan anak itu mungkin tidak punya ongkos, orang tuanya pinjam misalnya kemari untuk naik gojek, naik angkot, datang ke sekolah guru tidak ada, terlambat kan kecewa. Iya Pak, betul Pak. Gitu. Kalau seandainya anak kita pribadi gitu, saya bilang masuk ongkos, anak buru-buru tak kesianan, kode strap di sekolahnya dikasih nggak ada guru, kecewa. Sebab perasaan kan, nah itu kita dibawa ke arah sana, guru-guru. Termasuk tadi saya briefing tadi, ya, masa disiplin di sini saya sering banget. Sebulan 2 kali saya briefing tentang disiplin. Di 6 juga sama. Di 6 itu saya menerapkan kebiasaan. Yang permasalahan juga nih, etika juga. Pagi-pagi itu ada kegiatan pembiasaan baca surat-surat pendek. Oh iya. Ada Asmaul-Husna. Pas saya datang baru ke 6, ternyata anak-anak itu di kelas tidak ada gurunya. Gurunya di ruang guru berumpi. Karena tugas ngajar saya nanti setelah membacakan surat-surat pendek baru masuk kelas, itu tugas saya guru. Tugas ngajar. Jamnya begitu, pasti dia. Saya agak mulai merayu teman-teman, Bapak Ibu, kasihan anak-anak sedang baca Asmaul-Husna ayat pendek di ruang guru disampaikan oleh anak-anak, dibimbing, dipandu. Di kelas tidak ada gurunya, anak tidak membaca walaupun dipandu,
cok cek lari-larian anak lari-larian barang main HP barang rupi di pojok. Iya. Oh gitu Pak, iya coba cek Bu, saya bilang. Saya mulai besok akan parasit setiap pagi sekali. Ya, pada saat kemarin pas saya pagi-pagi kemarin aku keliling-keliling katanya, oh Ini cek Pak, ini kelas yang nungguin sih. Saya buat catatan, turun ke tapi pasti kosong. Kok nggak ada yang membantu pembinaan sih kurang? Coba saya, ya saya cek kurang dulunya ada. Bu, ada yang pertama ada Pak. Masa kosong tuh nggak ada bina pembimbing anak pembiasaan. Oh siapa? Sudah 3 orang atau begitu. Besok itu lagi keliling berkurang dengan satu besok lagi habis sampai sekarang dengan berani dia di ruang guru. Sini udah 2 bulan kan berani. Dulu waktu awal-awal kan perjuangan seberat. Karena di sana guru senior dan sepupu rata-rata mau pensiunnya setahun lagi 2 tahun lagi. Kalau kita ajak hari itu berat. Kita mendorong yang muda-muda aja, mendorong yang muda-muda. Jangan menggelisak yang tua-tua. Belum tentu benar. Kenapa? Karena yang tua-tua itu berdasarkan kan saya udah jadi gue lama, gue di otak lah. Ini gue otak guys, itu nggak bisa. Nah jangan terpengaruh. Baik terus itu siap usia, oke. Perjalanan tapi masih panjang. Yang honor yang muda-muda kan umur 25, 30 masih panjang. Sementara honor kita setahun-tahun pensiun. Pengen itu berapa? Masuk kelas. Aman sekarang kalau pembiasaan saya kosong habis. Saya wajarkan Bu. Jadi pengalaman nanti suatu jadi kepala sekolah. siapa? Tidak perlu teriak-teriak, ya. Tidak perlu marah-marah, karena marah itu tidak menyelesaikan masalah. Yang ada nambah masalah. Apalagi menjas guru di depan korbannya, itu bencinya semua hidup. Ingat, sama kedua orang banyak. Betul sekali Pak. Jadi jangan menjas guru di depan orang banyak, tidak perlu teriak-teriak. Kita memberikan yang terbaik pendekatan kita. Pendekatan saya pendekatan pribadi. Kalau ada guru-guru yang agak susah berubah ke pendekatan. Dulu yang namanya mulia, Neng, di sini mulia dulu ya. Oh, belum ada ya? Belum ada. Dulu di sini kepala sekolah pada Oh, ada masalah kembali ke jadi guru. Sekarang dia 6 sekarang. oh, Itu kan marah saya dari pernah jadi kepala sekolah, sudah tua, dia jenjang kepala sekolah itu kembangkan gitu. iya. Oh saya dulu nggak begitu, saya nggak begitu. Zaman saya bisa begini. Oh, Itu mempengaruhi orang banyak. hmm. Nah, orang banyak itu agak susah. Setiap pergantian kepala sekolah nggak usah pecah dia. Pagi-pagi bawa makanan banyak, simpan di meja, ngumpul. Lagi pembacaan semua ada pendek, makan, berumpi. Itu kuliah tuh bawa banyak enak-enak dari teman. Jangan Pak Sumarno nggak bisa, jangan Pak Peran nggak bisa, Bu Hera nggak bisa, saya bisa. Kenapa? Saya pendekatan pribadi. Kita ngobrol, saya tidak diajak ke ruangan saya. Pasti dia akan beda suasana dengan ruangan saya. Terus nanti kan orang-orang, wah, gue lagi banyak suasana. Iya betul. Saya kira itu. Karena pengalaman dulu pernah saya belajar pengalaman. Iya. Ada guru memasak, saya panggil ajak ngobrol ruang saya. Jadi omongan dia, itu dipanggil ke kelas saya. Sampai dimarahi ya Pak ya? Dari pelajaran itu saya tidak pernah lagi pernah. Iya. Jadi saya ngobrol di ruang guru dan nanti di belakang. Gimana Bu, sehat? Oh gitu. Kenapa Bu nggak masuk sekolah? Banyak alasan ini. Kasihan anak-anak udah larian, kesiangan, hidupnya ada dulu. Terus pengajian pelarian main HP. Coba kalau ada kejepit atau jatuh dari lantai 2. Peran siapa? Ibu ini kosong, pagunya ada. Coba karena bermasalah. Ujung-ujungnya karena pas sekolah kena. Iya.
Yang pertama guru anak jatuh di atas karena gurunya nggak ada. Nah guru ujungnya kepala sekolah. Emang nggak ada pembinaan tempat guru-guru? Ah, itu. Ujungnya apa samping ada pembinaan atau gimana? Kalau bilang ada, sampaikan ada. Kalau tidak ada, sampaikan tidak ada. Nah itu juga pengawas sering gitu sering. Gimana Pak guru-guru di sini? Alhamdulillah punya perubahan. Coba cek sendiri sebenarnya. Berubah gratis ya sampai 6 jam pertama. Jadi kalau terlambat 10 menit udah deg-degan. Kemarin pas saya datang pagi-pagi itu kan bapak nggak ada di tempat. Mana katanya mas yang mau ngawas itu kemarin Pak. Ini katanya kamu udah keliling. Sekarang karena nggak ada tempat udah kasih jawabannya gitu kata Pak Febri itu. Saya semua cek, dan pusat cek, BKK cek, perpustakaan cek, guru-guru cek, semua pagi-pagi. Ada nggak? Kalau nggak ada saya catat. Saya datang paginya ke situ. Bu, mana? Tidak sampai di tulang guru. Saya Pak, anak saya sakit panas. Kok ibu nggak ngasih kabar ke saya? Saya ngasih kabar ke tiket salah bu. Itu ke saya beritahu jangan tiket. Dari guru pas orang ngasih tugas ke anak-anak lah. Anak-anak tiket nggak tahu. Enggak Pak, salah. Jadi tugas tuh harus tiket supaya terkontrol. Jadi ada guru iseng-iseng ya supaya tidak ketahuan tidak masuk. Iya. Kasih tugas ke anak. Kerjaan ini gurunya nggak ada. Mas saya udah nggak bisa sekarang mas saya harus tiket. Izin harus ke pesawat tahu. Nanti kalau masa perjalanan, ibu sebenarnya berangkat ke sekolah tapi nggak nyampe mungkin ada kecelakaan di jalan dan sebagainya. Saya tidak tahu. Berikan info yang sebaik-baiknya yang biasanya ya pasti. Kalau bohong itu ketahuan sih. Kalau tidak sakit bilang sakit ketahuan. Yang benar, di sini terlambat 5 menit udah HP ini penuh. Maaf, terlambat tuh ada bahasa terlambat, maaf terlambat. Nah jangan lagi. Di pagi-pagi itu kambing di HP saya. Termasuk di sini. Kamu bisa dulu. Iya. Walaupun saya tidak tiap hari di sini. Iya. Itu buat saya juga kan tidak 100% maksimal. Karena dua sekolah itu perhatian terpecah. Iya Pak. Harus lebih bijaksana lagi. Waduh itu permasalahan di sana 70 orang. Iya. 70 kepala. Di sini 72, 70 kepala. Beda-beda pemikirannya. Tapi saya harus menyatukan, makanya saya briefing dengan ITW. Saya suka briefing, panggil di sini. Jangan dipermasalahkan karena penghasilan. Saya kira begitu, OB misalkan. Jangan dipermasalahkan memang bekerja karena insentif kecil. Kalau tidak cocok di situ, silakan berhenti sekarang. Jangan sampai sudah panjang gitu kan. Sok pikir kan bener balik belakang. Rajin gaji kecil ada begitu. Banyak sih yang mindsetnya. Itu mindset apa yang terjadi gaji kecil kok. Kerja bagus tuh gaji besar, ya jaminan. Iya. Banyak guru-guru gaji besar, tidak jaminan. Sudah punya gaji, dapat sertifikasi, nggak jamin bagus aja. Gitu aja. Sampaikan saya di guru-guru SMP 1, SMP 6 sampaikan. Tidak ada jaminan gaji besar. Kok gitu Pak? Ada banyak sih Pak. Coba Bapak Ibu, gaji udah gede, 4 juta, sertifikasi 4 juta. Ada perubahan apa aja? Jadi nggak ada perubahan. Ya gitu aja. Sama aja. Kembali ke laptopnya dulu gitu. Iya, konvensional. Nanti yang muda-muda, yang honor APBD, APBD saya sampaikan. Jangan terpengaruh dalam penghasilan. Guru itu minggu dan jauh harus ikhlas. Ini ikhlas lah. Jadi bekerja itu ikhlas, kalau yang ikhlas lah. Nah, namanya. Wow. Siap loh Pak. Aduh, luar biasa deh. Ikhlas, harus ikhlas. Terus rezeki berkah. Saya sampaikan, Bapak Ibu dapat gaji tiap bulan. Itu dimakan oleh anak atau suami. Itu kan mengalir data. Sementara Bapak Ibu tidak dikerjakan tugasnya. Orang nggak dosa nggak tuh? Ada berkah. Karena dikerjakan. Nah, saya sampaikan ke guru yang sakit begitu. Ceramalah.
saya berikanlah makan-makan yang halal buat anak istri kan, karena kan baik dari tumbuhan di sana. Jadi memberikan makan ke keluarga itu harus yang halal itu. Dikejar oleh kita. Kalau guru tidak bekerja, gajinya jalan, bukan berkah. Saya sampai ke sana bahwa dikit lah ke agama gitu. Akhirnya banyak perubahan banget. Sok bu, diberikan berapa saja keluarga kecil berkah. Coba yang besar dapat sertifikasi sebenarnya nggak cukup kan? Kenapa? Karena keinginan tinggi lagi. Pada tujuannya untuk meningkatkan kompetensi. Sertifikasi buat sekolah, buat belajar IT, laptop, pelajari semua tuh meningkat kompetensi. Sok yang sepuh-sepuh nggak mau belajar laptop, padahal sertifikasi. Mendingan beli motor, mobil, bikin kontrakan. Ilmunya nggak berubah, sekedar. Saya sampaikan ke guru-guru, saya rasa pernah beli kontrakan mobil motor, diam begitu. Nah sekarang banyak benar yang berbayar, yang bayar 7.000, 100.000, kok nggak pada mau? Malas bayar. Padahal itu kalau niat ikhlas mencari ilmu, benar tuh banyak. Setelah Isya tuh banyak. Bayar 7.000 dapat sertifikat. Buat naik pangkat pun sertifikat. Saya sampaikan begitu. Saya jangan-jangan guru-guru kalau ikuti benar ke malam-malam. Saya sering ikuti benar. Saya melihat absen. Ada guru sini. Kalau nggak lagi ikut di satu itunya di. Iya, rilis ya partisipannya. Sebelumnya. Bapak Ibu, saya benar sesuai itu. Saya melihat Bapak Ibu aja yang tidak ada. Ya Pak, halnya Pak bayar Pak. Bayar 7.000 berat Pak. Iya. Meningkatkan kompetensi. Nah, jadi kesadaran meningkatkan, ya, kesadaran meningkatkan kompetensi kurang. Padahal dari segi materi sudah cukup. Cuma kesadaran benci, kesadaran keikhlasannya. Baik Bapak, Masya Allah, terima kasih banyak Bapak atas ilmunya. Jadi saya lebih dari apa yang saya harapkan sebetulnya wawancara yang saya lakukan bersama Bapak. Kembali terima kasih banyak Bapak atas bantuannya. Semoga Bapak sehat selalu, semoga Bapak dimudahkan dalam mengemban tugas sebagai kepala sekolah pada sekolah.